hadir pada pagi hari ini. Saya lupa yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yakni penyampaian evaluasi dan refleksi guru. Selanjutnya yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat mengenai evaluasi dan refleksi guru ini. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian Tata Usaha TS Negeri Takalar, yang saya hormati Bapak Ibu para Wakil Kepala Madrasah yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama saya hormati yang sempat hadir pada kesempatan ini. Setelah kita melaksanakan penilaian baik oleh pimpinan maupun penilaian oleh teman sejawat kita, tentu banyak hal yang kita dapati yang kita bisa evaluasi untuk memperbaiki kinerja kita ke depan. Karena dalam penilaian tersebut banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita nilai pada Bapak Ibu sebagai guru di MTS Negeri Takalar ini. Masih ada yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita benahi dan perlu kita kembangkan ke depan untuk menjadi guru yang profesional. Acara refleksi atau evaluasi ini sedianya kita akan melakukannya setiap bulan kalau bisa, atau minimal 1 kali 3 bulan untuk melihat perkembangan kinerja Bapak Ibu Dewan Guru di lingkungan madrasah kita ini, untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas output kita ke depan. Itu tidak terlepas daripada kinerja Bapak Ibu Dewan Guru. Itu sangat besar pengaruhnya dan itu ditentukan oleh kinerja kita semua stakeholder yang ada di MTS Negeri Takalar ini. Oleh karena itu memang butuh waktu untuk kita sering dan terus kita melakukan refleksi-refleksi untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita di dalam menjalankan tugas kita, khususnya sebagai Dewan Guru di madrasah kita ini. Taruhlah contohnya di poin kedisiplinan. Saya kira di kedisiplinan ini rata-rata Bapak Ibu Dewan Guru alhamdulillah sudah menjalankan tata bagaimana meningkatkan dan mengembangkan kualitas daripada sumber daya manusia di MTS Negeri Takalar ini, untuk bisa mencapai atau bisa mengeluarkan output yang maksimal yang berkualitas. Jadi kedisiplinan itu banyak hal yang perlu kita benahi ke depan. Kemudian ada kesetiaan, ada kekompakan kita di dalam bekerja. Artinya kita satu tim di MTS ini, kita bekerja dalam satu tim. Artinya kita harus saling membantu. Makanya kita lakukan penilaian teman sejawat untuk bagaimana mengukur teman kita yang lain yang mungkin dari segi kepangkatan dan segi kesenioran ada di bawah kita. Itu kita nilai sekaligus kita berikan membuka wawasan ke depan. Jadi guru di zaman ini itu tentu beda sekali dengan bagaimana guru di zaman di tahun-tahun yang
lalu, apalagi di masa-masa yang akan datang, di mana guru ini dituntut untuk sering mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di era madrasah digital, semua sudah berbasis digital. Jadi bukan cuma ujiannya yang digital, tetapi mulai dari proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu seharusnya sudah berbasis digital. Ini yang perlu kita aplikasikan ke siswa-siswi kita ke depan. Jadi itu masalah perangkat pembelajaran, saya lihat masih perlu untuk kita kembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa-siswi kita. Karena kalau kita terus berpatokan kepada RPP yang lalu-lalu itu, maka itu sudah bisa dipastikan tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengikuti situasi dan kondisi di madrasah kita. Tentu dari tahun ke tahun siswa kita itu kondisinya lain. Antara era tahun ini dengan era yang akan datang itu pasti sedikit banyaknya ada perbedaan. Maka sangat diharapkan Bapak Ibu juga memberikan inovasi, menggambarkan di dalam RPP-nya itu ada bentuk-bentuk yang baru supaya tidak ada kejenuhan terhadap siswa kita, terutama dari segi proses belajar mengajar ini. Tetapi secara keseluruhan alhamdulillah Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di MTS Takalam, MTS Negeri Takalam ini itu sudah bagus capaiannya. Tinggal itu tadi kita masih perlu untuk kita kembangkan ke depan, karena bagaimanapun juga semakin hari itu perkembangan semakin terus berlaju. Apalagi pemerintah kita mewanti-wanti ke depan ini itu guru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah serta Dewan Guru dan Kepala Tata Usaha yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih dipertemukan untuk mengadakan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru. Salam dan salawat semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penilaian atau evaluasi guru itu terdiri dari penilaian dari atasan, kemudian penilaian dari teman sejawat, kemudian penilaian dari siswa. Kita telah memberikan angket kepada teman sejawat untuk menilai masing-masing guru. Kemudian siswa juga kita telah memberikan angket kepada siswa untuk menilai guru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apa kelemahan dan apa kelebihan kita selama menjalankan tugas sebagai guru. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang saya akan menyampaikan hasil dari evaluasi dan refleksi baik dari Kepala Madrasah dalam bentuk penilaian kinerja guru, kemudian dari teman sejawat, kemudian dari siswa. Yang pertama, untuk profil dari Ibu Fatbayani, berdasarkan hasil dari kuesioner yang disampaikan kepada teman sejawat, kemudian peserta didik. Kalau orang tua kita belum melakukan ke orang tua. Hasilnya untuk pemasaran materi. Untuk pemasaran materi di sini posisinya predikatnya amat baik. Kemudian kemahiran dalam mengajar ini cukup baik.
perilaku sehari-hari baik, hubungan sosial baik, kemudian hubungan guru dan teman sejawat itu baik, kemudian perilaku profesional guru baik, kemudian komunikasinya baik, dan yang kedelapan adalah baik. Jadi ada kelemahan satu di sini yang nilai cukup baik. Kita lanjut di profil yang guru yang kedua. Ya. Yaitu Bapak kesiswaan. Ya. Untuk pengajarnya baik, kemudian kemahiran dalam mengajar baik, perilaku guru di sehari-hari itu amat baik, hubungan sosial dan dengan siswa cukup baik, kemudian hubungan guru dengan teman sejawat itu baik, kemudian perilaku profesional guru ini amat baik, dan komunikasi baik, kemudian kepercayaan yang diberikan itu baik. 2 amat baik dan 1 cukup baik. Amat baik ada 3: penguasaan materi, perilaku sehari-hari, kemudian hubungan guru dengan teman sejawat. Kemudian baik ada 4, ya, hubungan sosial, profesional, dan komunikasi. Kemudian ada 1 yang cukup baik, yaitu kemahiran dalam mengajar. Cukup baik. Yang selanjutnya, iya. Yang ke-8, Pak Amiruddin. Pak Amir, ini penguasaan materi, ini penguasaan materi amat baik. Kemudian yang amat baiknya ada 2, hubungan sosial, kemudian baik, kemahiran dalam mengajar, perilaku sehari-hari ada cukup 3. Amat baik. Ini nilainya 89,8 Yang keempat adalah Ibu Nursina, dan yang kelima adalah Ibu Rohani.